ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Baik, berikutnya di halaman 18 kata penulis rahimahullahu taala, wal jihadu ma kulli khalifatin jihadul kuffar laka jihaduhu wa alaihi syarruhu. Ya, ini kewajiban berjihad bersama penguasa. Baik, beliau di sini masuk ke dalam ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Dan ini pembahasan memang membedakan ya antara ahli sunnah dan ahlul bidah dari masa dahulu. Dari masa dahulu. Iya. Ada pembahasan-pembahasan terkait dengan kekhususan pemerintah, kedudukan pemerintah, hak-haknya dan tugas-tugas khusus baginya. Itu dibahas oleh ahli sunnah dari masa ke masa. Karena terlalu banyak ahlul bidah yang menyelisihi hal ini. Bahkan kata sebagian dari as-salaf rahimahumullahu taala, ya, mabtada ahadun bid'atan illa wa yaras saif. Tidaklah seorang itu berbuat sebuah bid'ah atau jatuh di dalam bid'ah pemikiran apapun kecuali pasti dia akan berpendapat bolehnya kudeta terhadap pemerintah. Pasti dia akan berpendapat bolehnya kudeta terhadap pemerintah. Dan itu kelihatannya dari ahlul bid'ah. Ya, mungkin secara fisik dia bukan orang yang mengangkat senjata ke pemerintah secara fisik, tapi secara lisan iya. Dia orang yang mengajak untuk membangkang kepada pemerintah, kudeta terhadapnya dan tidak taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Jelas ya? Makanya ahli sunnah itu mengingatkan tentang prinsip yang agung ini, dasar di dalam hal ini. Sini Imam Qutaibah rahimahullah menukil dari kesepakatan ulama salaf yang beliau dapatkan dari para a'immah. Kata beliau rahimahullah, wal jihadu ma'a kulli khalifah, jihad bersama khalifah, khalifah manapun, ya, bersama setiap khalifah. Ini bahasanya ya, perhatikan bahasa khalifah ya. Ini Imam Qutaibah ini wafat pada tahun 240 Hijriah. Beliau itu sudah melewati masa-masa pemerintahan banyak. Dalam sejarah umat Islam itu sudah ada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah itu masuk di masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan penulis ini masuk di masa pemerintahan Bani Abbas. Pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbas itu masih beliau hitung sebagai khalifah semuanya. Dengan bahasa apa? Khalifah. Sebab kata khalifah itu dipakai oleh para ulama untuk dua makna. Makna yang pertama, khalifah bermakna kepala negara yang memimpin seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, khalifah dipakai untuk kepala negara yang memimpin dari wilayah-wilayah kaum muslimin yang dipimpin oleh kepala negara. Kepala negaranya disebut khalifah juga. Walaupun wilayah kaum muslimin banyak, sudah berpecah-pecah wilayahnya, tapi mesti disebut khalifah. Masih disebut khalifah. Jelas ya? Dan ini bahasa dipakai oleh penulis di sini, dipakai pula oleh Imam Syafi'i dan dipakai oleh yang lainnya. Jelas ya? Makanya kepala negara termasuk di masa sekarang, setiap kepala negara kaum muslimin itu bisa disebut khalifah. Bisa disebut sebagai apa? Khalifah dari sudut penamaan. Dan itu berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullah. Iya. Karena itu kadang kalau ada yang membahasakan pemerintah bisa disebut khalifah,
Ada sebagian orang heran, kok bisa Pak Presiden Jokowi dibilang khalifah? Ya. Itu herannya antum sudah tahu ya, heran sebabnya itu saya sudah terangkan. Cuma ada dua, kalau tidak jahil, hawa nafsu. Cuma dua. Dan itu banyak dari orang jahil, kadang dari ahlul bidah. Iya. Kadang dari ahlul bidah. Jelas ya, orang-orang jahil tidak punya ilmu, ya diajari. Baca buku-buku seperti ini, dari buku-buku akidah as-salaf. Maka akan tahu bagaimana penggunaan mereka terhadap kalimat-kalimat syar'i di masa mereka. Adapun seperti Hizbut Tahrir misalnya, Ikhwanul Muslimin, itu karena hawa nafsu. Ya, mereka ini orang sesat pemahamannya. Dianggap khalifah itu cuma satu. Kepala negara yang memimpin seluruh dunia, cuma itu yang namanya kepala negara. Makanya mereka ini mirip orang-orang Syiah yang cuma menganggap khalifah itu cuma satu saja yang memimpin seluruh dunia. Dan itu adalah kejahilan. Ya, menyelisih kesepakatan ulama. Karena telah dinukil kesepakatan para ulama bahwa kaum muslimin dengan berbagai wilayahnya dan setiap wilayah dipimpin oleh kepala negara masing-masing, itu mereka sepakat kedudukannya sama dengan kepala negara. Kalau dia memimpin seluruh dunia, sama kedudukannya dengan khalifah. Itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Dinukil kesepakatan banyak di tengah para ulama dalam hal itu. Cuma ini orang-orang seperti yang saya katakan tadi, kadang dia tidak belajar, jahil. Dan kadang tahu tapi mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Makanya kalau seorang itu belajar dari buku-buku akidah salaf, hatinya itu menjadi tenang. Sebab ini bahasa imam ya, yang mengetahui ucapan para as-salaf, para imam, dia nukil kesepakatan. Dia pakai bahasa ini, jihad bersama setiap khalifah. Dan ini kalimat bukan dia ucapkan untuk manusia di masanya saja. Ini keyakinan beragama diwariskan dari masa ke masa. Artinya bahwa istilah khalifah ini tetap akan dipakai untuk kepala negara yang memimpin kaum muslimin walaupun datang di masa-masa setelahnya. Iya. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah kalimat yang dipakai oleh penulis di sini, bahasa khalifah. Saya poinkan ada 3 pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama tentang syariat jihad. Pembahasan yang kedua jihad bersama penguasa. Dan pembahasan yang ketiga, kejelekan penguasa tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Baik. Adapun syariat jihad itu Nabi SAW yang menancapkan benderanya. Dan Nabi SAW yang memasang dari bendera-bendera perang. Dan Nabi SAW yang memberi contoh jihad itu dengan lisannya, dengan perbuatannya. Dan beliau yang mengatakan bahwa beliau juga yang memberi isyarat-isyarat dalam hadits-haditsnya bahwa jihad itu akan berjalan hingga hari kiamat. Dan akhir dari jihad umat Islam adalah memerangi Dajjal. Memerangi Dajjal. Jelas ya? Itu datang di dalam sebagian riwayat. Iya. Afwan. Datang dalam sebagian riwayat bahwa akhir dari orang-orang Khawarij itu adalah keluar bersama mereka Dajjal. Keluar bersama mereka Dajjal, dan orang-orang Khawarij ini diperintah oleh Nabi untuk diperangi, berjihad melawan mereka. Dan itu akan berlangsung hingga hari kiamat. Menunjukkan bahwa jihad akan berlangsung hingga hari kiamat. Iya, karena itu ditegaskan oleh banyak ulama bahwa jihad akan datang. Ya, akan datang hingga hari kiamat. Maka di sini dibahasakan jihad bersama setiap khalifah. Jihad bersama setiap khalifah. Jihadnya apa? Syariat jihad itu dikatakan jihadul kuffar. Jihad terhadap orang-orang kafir. Ini bahasa beliau di sini maksudnya jihad secara fisik. Jihad secara apa? Secara fisik. Adapun jihad dengan lisan,
dengan hujjah dan argumen, jihad melawan syaitan, itu hal yang dimaklumi. Semua orang memakluminya. Tapi yang banyak diselisihi oleh ahlul bid'ah itu terkait dengan masalah jihad melawan orang kafir secara fisik. Ahlul bid'ah menyelisihi itu. Iya. Mereka menghilangkan jihad bersama pemimpin kalau pemimpinnya fajir, pemimpinnya orang yang zalim. Katanya tidak boleh berjihad bersama mereka. Maka ini yang dibantah. Dibantah di sini oleh penulis bahwa jihad bersama penguasa, siapapun penguasanya. Sebagaimana akan datang nanti di sini diterangkan tentang berjamaah. Berjamaah itu bersama setiap pemimpin, yang baik maupun yang fajir. Pemimpin yang baik, yang lurus maupun yang fajir, banyak berbuat dosa, berbuat kezaliman. Iya, tetap kebersamaan bersama mereka. Baik. Jadi kalau mudahnya untuk dipahami bahwa jihad itu kalau dari sudut pengertian itu Ibnul Qayyim menyebutkan jihad ada 13 tingkatan. 13 tingkatan ini kembali kepada 4 hal. Yang pertama ada jihad melawan diri sendiri. Yang kedua ada jihad melawan syaitan. Ada jihad terhadap kaum munafikin. Dan ada jihad terhadap orang-orang kafir. Ini 4. Dari 4 ini bercabanglah 13 tingkatan jihad. Jihad melawan diri sendiri misalnya ada 4. Jihad terhadap diri supaya dia belajar, itu jihad juga namanya. Jihad terhadap diri supaya dia beramal dengan ilmu, itu jihad kedua. Jihad terhadap diri supaya dia berdakwah dengan apa yang dia ketahui, itu jihad juga. Jihad dalam bersabar pada 3 hal itu jihad juga. Jadi 4 tingkatan jihad khusus terkait dengan diri sendiri. Jihad terhadap syaitan misalnya itu terbagi 2. Ada jihad meninggalkan syahwat dan ada jihad menjauhi syubhat. Karena syaitan senjatanya menyerang manusia memang cuma 2. Kalau bukan syahwat, syubhat. Itu syaitan. Syahwat itulah yang membuat orang jatuh dalam dosa, maksiat. Syubhat itu yang membuat orang rancu dalam agamanya, keliru dalam beragama. Dan ini senjata syaitan dari arah syubhat ini, itu senjata andalannya, senjata paling topnya, dan dia paling sukai. Dia paling sukai. Karena orang kalau jatuh dalam maksiat itu gampang, dia kembali rujuk karena dia tahu dirinya berdosa. Pezina itu, tidak ada yang pernah bilang pezina itu dirinya benar. Pezina itu tahu dirinya berdosa. Tapi kalau pelaku bid'ah, iya, semuanya merasa dirinya benar. Makanya sulit bertobatnya. Makanya syaitan lebih senang pelaku bid'ah daripada apa? Pelaku maksiat. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat itu menurut sunnah dan kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya. Dan ini kalau dari sudut pembahasan kita pernah uraikannya di dalam kitab Fadlul Islam. Buku itu yang paling indah menjelaskan tentang perbandingan antara Islam dan bid'ah, bahaya bid'ah dan selainnya. Walaupun insyaallah taala nanti saya akan terangkan beberapa pembahasan seputar bid'ah di waktu-waktu atau di materi yang akan datang. Kita ada 3 buku di sini ya, 3 akidah. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa jihad melawan syaitan ada dari arah melawan dia supaya kita jauh dari mengikuti syahwat, dan ada melawan syaitan supaya kita jauh dari syubhat. Jihad terhadap munafikin, terhadap orang-orang kafir itu ada beberapa tingkatan. Ada dengan lisan, ada juga dengan hati, dan ada juga dengan fisik. Jihad secara fisik. Nah, di sini penulis ketika menjelaskan jihad ini, beliau langsung katakan jihad terhadap orang kafir. Langsung beliau fokuskan jihad secara fisik. Sebab ini yang ahlul bidah banyak melisihi di dalamnya.
keliru padanya. Makanya dari ciri ahli sunnah itu pembahasan yang kedua, jihad bersama penguasa. Dari ciri ahli sunnah, mereka tidak melakukan jihad apapun kecuali dengan dipimpin oleh kepala negara. Dan ini tidak ada silam pendapat di tengah ahli sunnah. Apakah pemimpinnya pemimpin yang salih atau sebaliknya pemimpin yang talih, pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir, pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Sepanjang dia pemimpin, dia mengajak jihad melawan orang kafir, maka kita disyariatkan jihad bersama pemimpin. Syariatkan jihad bersama pemimpin. Dan itu masuk di dalam keumuman ayat-ayat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, dan masuk di dalam keumuman hadits-hadits yang menjelaskan mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan secara khusus datang di dalam hadits Rasulullah SAW penegasan tentang hal tersebut. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya seorang imam, seorang kepala negara itu adalah junnah. Dia adalah perisai, tameng. Harus dilakukan peperangan di belakangnya. Tunas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada perang kecuali di belakang kepala negara. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idastumfirtum fanfiru." Kalau kalian dipanggil oleh kepala negara untuk berperang, maka ikutlah berperang. Apabila ada panggilan dari kepala negara. Jelas ya? Maka dari sini tampak bahwa jihad yang disyariatkan itu harus dipimpin oleh kepala negara. Jihad melawan orang-orang kafir. Karena itu keliru yang mengajak jihad-jihad tanpa izin dari kepala negara, atau tanpa dipimpin oleh kepala negara, atau tanpa diwakilkan oleh kepala negara. Dan itu tidak berjalan di sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena itu di Mekah itu terjadi berbagai kezaliman. Tidak pernah ada ceritanya itu Abu Bakar atau Umar, ya, ayo kita berjihad menghadapi orang kafir, diajak sahabat yang lain. Tidak ada. Sebab mereka harus minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu tidak diperintah berjihad di fase Mekah, bahkan dilarang. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat orang yang dulunya di Mekah diperintah kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian, jangan berjihad dengan tangan, tapi tegakkan sholat, keluarkan zakat. Jelas ya? Bahkan ketika di perjanjian Hudaybiyah, ini sudah fase Mekah ini, sudah ada syariat jihad. Iya. Jumlah para sahabat 1.300-an orang lebih, dihadang oleh kaum musyrikin belasan ribu orang, tidak boleh masuk Mekah. Maka Nabi pun menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Di antara butir kesepakatannya, gencatan senjata selama 10 tahun. Terus Nabi dan para sahabat belum boleh masuk Mekah tahun ini, tahun depan baru boleh mereka haji. Terus kalau ada dari umat Islam di Mekah masuk Islam, lari ke Madinah, maka wajib diserahkan ke Mekah. Itu diterima semua oleh Nabi, butir kesepakatan itu. Sampai Umar berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, yang mati di tengah kita mati syahid, dan yang mati di antara mereka masuk neraka?" Kata Nabi, "Ya." Terus kata Umar, "Lima naqbalud daniyah fi dinina." Kenapa kita menerima kehinaan dalam agama kita? Maksudnya kenapa butir-butir itu kita terima? Itu kan menekan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya ini diperintah oleh Allah seperti itu, hai Umar." Tidak puas Umar, datang dia ke Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq berkata, wahai Umar, dia itu Nabi Allah. Demikian dia diperintah. Itu hebatnya Abu Bakar ya, selalu lebih tinggi di atas Umar di banyak keadaan. Iya. Maka Umar pun setelah itu selalu berpesan setelah kejadian itu dan menyesalinya tentang jangan kalian bersandar pada pendapat kalian, curigai pendapat kalian. Nah, beliau selalu kisahkan bagaimana salahnya beliau dulu. Dan setelah Hudaybiyah itu turun ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah membukakan untuk kamu kemenangan yang sangat terang. Itu dihitung kemenangan malah. Dihitung kemenangan. Nah, di situ ada fikih politik kenegaraan namanya. Sebab perbuatan kepala negara itu kadang rakyatnya itu memahami, wah ini kepala negara ini kok berbuat gini, buat gini. Dia kadang nggak tahu ceritanya. Jelas ya, sama dengan pendapat Umar waktu itu. Tapi Nabi SAW menganggapnya itu adalah hal yang terbaik untuk umat Islam. Bahkan Allah memerintahnya dengan hal itu. Bahkan turun ayat menyebut itu kemenangan yang jelas. Ya, sebab dari mengalah sedikit itu akan menyebabkan umat Islam menang. Ya, lebih besar lagi. Itu politik kenegaraan namanya. Makanya ini banyak dari dai-dai ini tidak tahu diri. Selalu saja mau masuk urusan-urusan politik, tidak tahu politik dalam sudut agama, dia tidak tahu pula realnya di tengah para peminta apa yang terjadi. Dia tidak punya teorinya secara ilmu bagaimana politik syar'i itu, dan dia tidak punya juga kenyataannya di tengah pemerintahan apa yang tidak terjadi. Setelah itu, Masya Allah jago sekali komentar. Itu letak kesalahan. Makanya tidak ada itu orang-orang yang berilmu itu masuk di dalam urusan-urusan politik kenegaraan. Sebab dia tahu bahwa itu ada wewenang tertentu. Iya. Dia punya ilmu pun, dia tahu tentang politik syar'i, dia dalami semua buku-bukunya. Kalau dia tidak dilibatkan oleh pemerintah di dalam perkara itu, maka dia tidak halal untuk berbicara dalam hal itu. Itu dari konsekuensi ilmunya di dalam hal tersebut. Jelas ya? Maka ini urusan-urusan yang seperti ini akan kuat seorang itu kalau dia baca akidah para as-salaf. Ini akidah ini teruji ya dari masa ke masa. Sebab orang yang berpegang dengan akidah salaf ini itu berlalu berbagai kisru, golakan, ya, peperangan terkait dengan politik, kenegaraan. Tapi para ulama salaf akidahnya sama saja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Jihad bersama pemerintah. Dia akan datang al-jamaah, kesatuan bersama pemerintah. Akan datang nanti Imam Al-Bukhari sebutkan masalah mendoakan pemerintah. Didoakan kebaikan. Tidak ada dirinci oleh Al-Bukhari. Oh itu kalau pemerintahnya tidak zalim. Tidak ada juga rincian. Oh itu kalau pemerintahnya zalim terbagi dua. Ada pemerintah besar, pemerintah kecil. Dari mana dia dapat seperti itu? Bikin akidah dari kantongnya sendiri. Nah, itu pentingnya seorang belajar dari akidah salaf. Supaya jangan jatuh di dalam musibah-musibah ucapan seperti itu. Iya. Jadi ini penting ya, seorang mempelajari dari akidah ahli sunnah itu akan meneguhkannya di atas sunnah. Dan seorang teguh di atas sunnah itu kebaikannya besar sekali. Kebaikannya besar. Sebab itu artinya dia ikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikuti jalannya para sahabat, dia ikuti jalannya para imam. Dia ikuti jalannya para imam. Dan siapa yang selalu mengikuti jalan Nabi, jalan para sahabat, para imam, itu pasti akan dikumpulkan bersama mereka di sorga. Sebab itu bukti kecintaan. Kecintaan itu dengan mengikuti jalan, bukan sekedar ucapan saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, kalau seorang sudah benar mengikuti Nabi, sudah benar cintanya, maka Nabi telah berkata, al-mar'u ma man ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Makanya dari keindahan seorang belajar akidah salaf itu,
Dia itu selalu bersama, hidupnya itu selalu bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama seluruh para ulama ahli sunnah. Dalam kebersamaan, kecintaan kepada mereka. Supaya terjaga hati itu. Akan lewat nanti pembahasan para sahabat, cinta kepada para sahabat Nabi. Selalu mencintainya. Dia baca buku-buku akidah, selalu terperbaharui. Kalau di masa sekarang selalu diupdate ya. Ya, kayak program saya diupdate. Tapi itu dia refresh, selalu dia perbaharui cintanya kepada para sahabat. Dihitung bagaimana kecintanya kepada para sahabat. Itu hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan seorang itu dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya di sorga Allah Subhanahu wa taala. Maka keteguhan berpegang dengan sunnah itu besar sekali artinya. Besar sekali maknanya. Jadi jihad itu disyariatkannya bersama dengan penguasa, bersama dengan pemerintah. Tidak boleh ada yang menyuruh jihad terus dia suruh dirinya sendiri. Iya. Seperti antum lihat ya, macam-macam orang belakangan ini ya. Cuman arah pemikiran itu gampang. Iya. Nah itu saya pernah buat ceramah ya. Perbedaan antara dai sunnah dan dai bid'ah. Ya, ada 10 poin saya sebutkan. Salah satu poinnya di pembahasan jihad. Di pembahasan jihad. Sebab ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Sederhana di situ. Ada yang kadang sederhana begini. Ada kejadian terjadi menimpa umat Islam di luar negeri. Ya. Terus dia ajak manusia untuk pergi berjihad ke sana. Itu kan halus, ini saudara kita terdolimi, harus kita berjihad. Ya, paling tidak kita berjihad bantu mereka dengan donasi, tapi bahasanya jihad. Ingat ya, ini prinsip ahli sunnah. Jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Dipimpin oleh kepala negara. Ya kalau ingin mengajak jihad ke tempat-tempat yang umat Islam terdolimi, seperti yang di belakangan ini populer ya, ke Palestina misalnya, itu orang Indonesia hanya disyariatkan berjihad, berangkat ke sana sebagai jihad kalau diizinkan oleh kepala negara. Memang presiden yang mengizinkan, membentuknya, itu baru jihad namanya. Kalau tidak, maka itu tidak disebut jihad. Ya, jihad itu ada fikihnya, bukan sembarangannya ketika negara mendukung. Itu ada pertimbangan-pertimbangan besar di belakangnya. Karena itu Nabi SAW tidak mengumumkan jihad dan beliau di Mekah. Di fase Madinah jihad itu 4 tahapan. 4 tahapan jihad. Itu politik kenegaraan. Dan itu bukan urusan orang per orang. Itu bukan urusan rakyat. Kalau dia masuk dalam ilmu itu bukan urusan alim ulama secara khusus. Tapi itu urusan pemerintah. Urusannya pemerintah. Karena itu dari syarat jihad itu bersama dengan penguasa. Jelas ya? Baik. Saya sudah sebutkan tadi pendalilan-pendalilan untuk hal itu. Kemudian pembahasan yang ketiga di sini dikatakan kejelekan penguasa tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Jadi kalau ada penguasa yang zalim, penguasa yang fajir, penguasa yang semena-mena, tapi dia mengajak untuk berjihad, dan jihad itu benar secara syar'i, benar secara syar'i. Dia mengajak, maka kita disyariatkan ikut berjihad bersamanya. Laka jihaduhu wa alaihi syarruhu. Kata para imam yang dinukil oleh Imam Qutaibah di sini, untuk engkau pahala jihadnya, sedangkan kejelekannya terhadap dirinya sendiri. Kejelekannya terhadap dirinya sendiri. Ya, itulah keindahan di dalam beragama pada hal-hal yang merupakan kebersamaan. Baik.